ekor ular itu yang kena kakinya pas dia baru mau masuk, dia dihempas sama ekor ular. Dia melihat, dia seksamakan pada dalam keadaan gelap, sangat gelap. Dia perhatikan itu ular-ular, pas dia kaget ternyata kepalanya sudah di atas kepala manusia. Tapi dia seperti raja karena dia memakai mahkota. Jadi rambutnya panjang, tapi sekujur tubuhnya itu dia berbentuk ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sutrani Aulia. Hari ini masih menghadirkan narasumber yang sama, yaitu Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita bercerita lagi tentang sebuah perumahan di mana di salah satu klaster perumahan itu terkendala dengan pembangunan untuk klaster itu ada rumah yang tidak bisa terselesaikan karena adanya penunggu atau penghuni dari tanah yang akan dibanguni perumahan. Tapi rumah itu sudah ada, cuman untuk menyelesaikannya itu sangat lama. Jadi saat ada seorang yang penghuni salah satu klaster lain itu, dia sempat bertanya sama pihak perumahannya, ya, kenapa rumah itu tidak cepat terselesaikan, sedangkan pemilik rumahnya sudah mau masuk, ya, karena kita semua itu sudah masuk di sekitaran situ. Nah, itu salah satu percakapan bapak yang tinggal di situ dengan pihak perumahan. Tapi pihak perumahan itu tidak percaya dan tidak pernah melihat atau merasa terganggu semenjak membuat perumahan itu, ya. Malam hari itu ada bapak-bapak yang tinggal di sekitaran situ. Dia lewat. Pada saat dia lewat, dia seakan-akan terbisikan dengan penghuni itu, ya. Seakan-akan dia dibisik bilang, tolong bapak kesini. Tolong bapak kesini. Dalam arti dia dipanggil untuk melihat lokasi itu. Nah, bapak ini dia tidak percaya karena dia cuma sekedar melintas pulang dari makan pada saat itu sekitar jam 8 lewat. Bapak ini bertanya kepada istrinya, tadi waktu saat kita naik motor bersama, saya seakan-akan ada yang membisik. Kayaknya dia berasal dari klaster sebelah sana. Jadi dia sama istrinya memberanikan diri, dia menuju ke bangunan yang pada saat dia lewat itu yang terbisik, ya, Mbak. Jadi pada saat dia masuk di bangunan itu ada 2 rumah yang belum selesai, tapi yang satu ini merasa aman, auranya itu tidak menakutkan atau membuat kita merinding, ya, tidak. Jadi pas melewati yang rumah kedua, dia seakan-akan ditarik masuk. Tapi pada saat dia mau masuk, bapak ini melarang istrinya. Mungkin ini insting dia, ya, atau seperti apa, karena ada beberapa tanah atau rumput yang saya sedikit takut. Ada beberapa tanah atau rumput yang ada di sekitaran situ yang untuk kita injakkan kaki masuk ke dalam rumah itu yang tidak boleh sembarang orang injak. Karena mungkin bapak ini yang merasa dirinya yang dipanggil. Jadi kalau untuk keseharian harian yang biar kita lewat apa tidak, ya, cuman mungkin malam itu boleh dikata malam keramatnya atau malam memang dia menunggu orang untuk yang bisa mendengarkan cerita penghuni ini, ya. Nah, pada saat bapak ini masuk di situ, dia langsung dikejutkan karena hempasan ular itu menghantam kaki bapak ini. Bapak ini sampai dia kayak mau terjengkal, ya, Mbak, di bangunan itu. Jadi saat dia kaget ternyata ular, dia pikirnya ternyata itu ular yang memanggil dia untuk kesini. Jadi dia melihat itu dari lantai 1 sampai lantai 2, tapi ini rumah belum selesai, ya, Mbak, cuman kerangka saja, belum plester, belum apa, di bawah masih tanah. Jadi dia mengikuti hempasan
ekor ular itu yang kena kakinya pas dia baru mau masuk, dia dihempas sama ekor ular. Dia melihat, dia seksamakan pada dalam keadaan gelap, sangat gelap. Dia perhatikan itu ular-ular, pas dia kaget ternyata kepalanya sudah di atas kepala dia. Itu ular. Iya. Jadi dia kaget. Yang dia lebih kaget lagi karena ternyata ular yang kurang panjangnya itu 10 meter dia lihat, dia berkepala manusia. Tapi dia seperti raja karena dia memakai mahkota. Jadi rambutnya panjang, tapi sekujur tubuhnya itu dia berbentuk ular dan sangat besar. Bapak ini sempat mau lari, tapi rasa takut itu hilang karena dia merasa kalau memang dia tadi yang dibisikkan untuk ke sini. Tapi istrinya dia larang masuk. Istrinya itu menunggu di luar karena dia takut kalau sampai masuk dia menginjak tubuh dari ular itu karena saking besar dan panjang. Cuman yang membuat istrinya sempat ketakutan itu karena di sekitaran situ kan banyak rumput. Dalam rumah juga itu banyak rumput karena rumah yang belum selesai. Kenapa ada pohon yang sebelahnya tidak, satu pohon itu kurang lebih 3 meter, 1,5 meter. Pohon itu yang dua begini, pohon itu satunya goyang seperti ditiup angin. Yang satunya aman, tidak ada ranting ataupun daun yang mau goyang sama sekali, tidak ada. Tapi yang satunya goyang padahal dia berdempet seperti ini. Di situ istrinya sempat kaget, bapak itu. Terus dia panggil istrinya masuk, dia bilang, kamu di sini diam, jangan pernah berbicara satu kata pun atau membisikkan sesuatu sama saya. Karena dia ada di pohon itu yang goyang. Jadi yang satunya ini goyang, yang satunya tidak, karena dia ada di situ. Jadi saat dia bertanya, kenapa kamu ada di sini? Dia bilang, mereka saat bangun ini, dia cuman kayak permisi dan memanggil orang pintar, tapi dia tidak pernah permisi untuk setiap tanah-tanah yang ingin dibangun rumah, karena saya di sini ada dan saya terjepit. Saya mau keluar tapi dia tidak memberi saya tempat untuk mereka pindahkan. Jadi saya di sini terus bertahan, tapi saya tidak pernah mengganggu untuk kayak tukang yang mau membangun, pihak perumahan. Saya tidak pernah ganggu. Cuman mungkin rumah ini terkendala tidak akan jadi selama mereka tidak membantu saya untuk mencari tempat yang lebih baik. Jadi diminta dicarikan tempat. Ya. Gitu. Obrik ini kan? Enggak nih. Oh, si Sulaiman atau Sulu? Jadi dia tanya dia sempat, karena untuk berbicara langsung seperti itu, seperti kita ini tidak terlalu bagaimana ya, karena alam kita berbeda seperti itu ya. Cuman dari bapak ini kayak isyarat-isyarat seperti itu, dia cuman minta, dia tidak minta bilang harus ada ini, kalau tidak ada ini dia mengamuk, enggak. Cuman dia bilang, Pak tolong kalau bisa dikasih penerang, entah dia berupa lilin atau dia kayak lampu jalan, setidaknya rumah itu bisa kena. Iya. Penerangan. Tapi bapak ini kalau dengan orang-orang yang bisa melihat makhluk seperti itu, katanya pernah juga ada yang lihat, tapi dia tidak suka. Jadi menurut orang yang pernah lihat itu, dia merasa diganggu, dia ketakutan karena yang berwujud ular ini dia seakan-akan memang kalau kita salah berbicara atau salah bagaimana memastikan lah saat bersama dia itu, dia mau gigit. Karena bapak ini yang sempat masuk ke dalam rumah itu, dia larang istrinya karena dia saja itu sangat, untuk memindahkan kakinya saja yang seret di tanah itu dia sangat takut, karena dia kelihatan baik tapi dia gampang mau menyerang orang. Dia mau menyerang orang kalau bergeser dari tempat. Jadi pada saat baru masuk ke rumah itu, memang dia seakan-akan cuman memberi tempat itu di depan pintu. Nah bapak ini tadinya mau bergeser agak ke tangga,
tapi kayaknya dia tidak mengizinkan karena posisi tubuh ular itu mulai dari bawah sampai ke lantai 2 itu pun jadi dia seakan-akan bapak yang manusia ini begini, dia itu sudah ada di atasnya seperti ini. Jadi kita melihatnya congak begini ya ke atas karena dia sangat besar. Jadi dia kalau orang salah gerak atau salah apa, dia seakan-akan kayak langsung mau patok. Karena dia memang dia tidak memperlihatkan diri seperti orang-orang biasa, cuman dia bisa memperlihatkan diri sama orang-orang yang dia panggil tertentu. Orang-orang yang dia panggil tertentu, karena bapak ini tidak terlalu bisa juga melihat yang seperti itu tapi mungkin pada saat dialah yang lewat yang dia cocok untuk mengamanahkan, untuk memanggil dia. Jadi dia tidak bilang rumah ini akan terkendala dengan adanya dia, tapi dia merasa terancam. Makanya rumah itu selalu ada-ada saja sampai tidak bisa terbangun dengan cepat karena kayaknya juga kalau yang dari perbincangan bapak itu ceritakan ke saya, dia ganas, Mbak. Ini sih. Iya, si ular ini dia ganas. Karena dia sepertinya kayak rajanya ya, Mbak. Karena waktu dia lihat katanya, dia berambut panjang ikal. Bermahkota? Iya, bermahkota. Jadi mungkin dia salah satu rajanya ya untuk di siluman-siluman seperti itu yang kita tidak tahu. Karena memang kita tidak berbeda alam. Jadi dia pokoknya jadi setiap bapak ini tanya, kamu sejak kapan di sini atau mau kamu apa? Jadi setiap ada pertanyaan yang seakan-akan untuk tempat dia digeser ke tempat lain, dia seakan-akan mau mematok. Sedangkan bapak ini tidak punya bilang ilmu-ilmu untuk menangkis apa, dia tidak punya. Jadi dia rasa takutnya itu lebih besar. Sampai istrinya pun dia larang untuk bergerak sama sekali di sampingnya. Jadi dia pas ditanya, apa bapak bisa dipindahkan? Pada saat ditanya, dia langsung mau mematok. Tapi dia tidak mematok, tapi ekornya itu menghantam bapak ini. Jadi ekornya dia putar, baru dia hantam. Bapak itu langsung lompat lagi ya karena ketakutan. Jadi ditanya, sebenarnya saya ini bukan berasal dari wilayah kota sini. Dia berbicara, saya dikirim orang ke tempat ini tapi saya tidak suka karena gelap. Sejak itu dia berontak, dia marah. Jadi dia selalu ada-ada sajalah sampai bangunan itu tidak terselesaikan. Ditanya, kalau boleh bapak dari entah dia ngomong seperti apa, cuman dia ditanya kalau boleh tahu asalnya dari mana. Dia ada sebut salah satu kampung. Dia bilang saya dari sana, saya dilempar ke sini terlalu jauh dan tempatnya kotor, saya tidak suka. Jadi saya dikasih tempat yang kotor, tempat yang gelap. Terus dia tidak tahu kalau dia lempar saya ini siapa. Siluman. Jadi dia pikir dia sakit hati karena pada saat dia dilempar dari satu tempat ke tempat ini, orang yang membuangnya itu dia tidak menurut dia tidak punya sopan santun. Dia ini bukan siluman yang bukan dia, mereka juga itu yang begitu-begitu yang saya dengar katanya ada anak buah, ada pimpinan apa. Dia tidak tahu kalau ini rajanya yang dia buang dengan senonohnya. Jadi dia melemparnya ke tempat yang tidak wajar menurut dia. Jadi dia marah. Nah, sejak dia berada di situ, pembangunan ini sudah kurang lebih 4 tahun lebih tidak pernah selesai. Sedangkan di tempat klaster itu jadi, dan dia cuma 2 kopel itu yang tidak jadi, kiri kanan jadi, dan memang gelap, sangat gelap. Karena pernah juga ada yang melintas, dia melihat itu ekornya, tapi ekornya tidak memanjang begini, ekornya itu terlilit sepanjang jalan itu sampai naik ke lantai 2. Saking besarnya Mbak, saking panjangnya. Karena dia merasa itulah tadi saya bilang, dia yang dituahkan, dia yang dirajakan untuk di siluman seperti gitu ya, ular. Tapi dia yang tidak dihargai. Jadi dia dibuang dari tempat yang kampung yang dia sebut itu, dibuanglah dia ke situ. Jadi setelah bapak ini diceritakan seperti itu, dia tanya, kamu kesini sama istrimu, dia dalam keadaan bersih kan? Jadi bapak ini kaget. Iya. Dia tanya, maksudnya
istrimu dalam keadaan bersih. Dia tanya, kamu dalam keadaan bersih? Ya. Dia bilang, untung istrimu kamu bawa dalam keadaan bersih. Kalau tidak mungkin saya akan ikut dia, karena dia tidak suka yang seperti itu. Jadi dia bilang, pada saat kamu keluar dari sini, tolong kamu sama istrimu jangan pernah balik ke belakang. Kalau saya sudah suruh pulang, kamu luruskan badanmu sampai di pojok jalan. Jangan pernah menoleh, apapun yang jatuh, apapun. Nah, jangan menoleh dan jangan berbicara sepatah kata pun. Tapi pada saat bapak ini sudah mau keluar, disuruh keluar sama siluman itu, dia cuman rasa ketakutan ya, ketakutan ngos-ngosan. Dia kasih tahu istrinya, cepat keluar, seperti itu. Nah, ini istrinya di pikiran dia itu dia lagi dikejar, jadi dia lari, dia balik, dia langsung, suaminya bilang, jangan balik, saya tidak menyuruhmu balik. Dia bilang, kenapa? Bilang, lari. Jadi ini istrinya itu pikirannya dia dikejar, padahal dilarang balik dan jangan menoleh, jangan berbicara. Tapi tidak sempat. Karena istrinya sempat lari, dia ketakutan, dia bilang kenapa? Jadi suaminya lari duluan, dia tarik tangan istrinya karena sudah dikasih tahu jangan. Cuman pada saat sampai dia di rumah, hitungan berapa menit dia datang kata. Tapi dia datang itu kayak dia datang dengan, saya juga kurang persis tahu bagaimana. Cuman dia merasa orang itu, siluman ular itu datang dengan bisikan. Dia bilang, saya maklumi istrimu, karena dia takut dan dia tidak mendengarkan, bilang jangan bersuara karena dia takut. Karena niatnya juga dia tidak ganggu saya. Ajak istrimu masuk, ikuti dengan ajaranmu, suruh berwudu. Jadi dia langsung cuci kaki apa semua sama istrinya. Langsung dia diingatkan lagi, minta tolong saya tidak mengganggu, tapi kalau tidak dikasih juga tidak apa-apa, saya tidak mengganggu, kalau bisa kasih terang-terang sedikit. Oh, cuman itu permintaannya. Iya, kasih terang-terang sedikit. Jadi setelah seperti itu, bapak itu juga sudah tidak pernah diganggu lagi. Jadi sempat tanya pihak perumahan, kalau bisa memang belum selesai dibangun, kalau bisa bersih-bersihkan saja. Tapi saya ditanya begitu, orangnya juga takut, Mbak. Tukang-tukangnya, dia bilang nanti kita salah potong, kita orang buta untuk melihat yang ke sana. Dia takut siapa tahu kena apa-apa ekornya, karena diceritakan sangat besar dan panjang. Nah, sampai sekarang. Jadi bagaimana keadaan perumahan itu sekarang? Karena adanya pemberitahuan pesan seperti itu, jadi lampu-lampu jalan itu perumahan sudah mulai, penerangnya semua sudah bagus, kebersihannya sudah bagus, dan rumah itu karena memang dia belum selesai, jadi belakangnya itu dibobol untuk dijadikan untuk sementara jadi jalan potong kompas lah begitu ya. Jadi dari blok sebelah ke blok sebelah itu lewat rumah itu. Jadi satu, menghindari rasa takut anak-anak, kedua jadi terasa seperti ramai. Dan rumah itu sudah mulai yang dulunya cuman pembangunan batu, sekarang sudah mulai diplester dan dicat, tinggal pemasangan kayak kuseng-kuseng apa. Jadi saat amanahnya itu disampaikan, sudah mulai memang ada sedikit perubahan. Dari kurang lebih 4 tahun rumah itu vakum tanpa ada sama sekali perkembangan untuk jadinya rumah itu. Dan saat mulai terang itu, bapak yang pernah dibisikkan ini sempat jalan-jalan setelah maghrib. Dia cuma lihat dari atas lantai 2, dia kayak senyum, tapi yang tetap dia takut karena dari lantai 2 itu ekornya masih ada di jalan, saking panjangnya. Iya. Jadi tapi bapak ini selalu lari kalau dia lihat, karena dia bilang baru kali ini dia merasa dibisikkan untuk datang selalu melihat yang tempat itu, cuman tempat itu, yang lain tidak. Jadi mungkin ular ini juga keturunan raja lah untuk di kalangan dia, dan dia mungkin salah satu rajanya juga karena dia bermahkota besar, rambutnya panjang, ikal, dari dia cuman wajahnya itu yang bentuk manusia itu cuman sampai dagu, mulai leher ke bawah itu semua ular. Jadi mungkin siluman ular atau apa ya, kurang tahu persis juga, karena cerita yang saya disampaikan sama bapak itu ya seperti ini.
Jadi sampai situ ceritanya, Mbak. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk cerita sebuah bangunan yang terkendala dengan adanya penghuni atau siluman ular yang dikirim dari sebuah daerah, sebuah kampung, dikirim ke tempat ini yang tanpa pamit, tanpa permisi langsung dilempar seperti itu. Jadi dia juga merasa dirinya terganggu, tidak dihormati. Dia mengganggu juga proses perumahan tersebut. Nah, mungkin demikian yang saya bisa berbagi cerita untuk hari ini buat teman-teman. Terima kasih sudah menjadi salah satu penggemar buat channel Sutriani Aulia Cahya. Mohon bantu like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, demikianlah cerita dari Mbak Ika. Ditunggu konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.